Lahir sebagai manusia adalah bentuk kelahiran yang paling sempurna. Dari para malaikat, alam cahaya, alam langit, sampai seluruh saripati alam berkumpul di dalam tubuh manusia menjadi bahan manusia. Bicara tahapan ilmu, mangga kita hari ini bahas sedikitnya. Oke. Mengenai ilmu, itu al-awalunya adalah dohirus syariah. Nah, mengenai apa itu? Min amri wan nahyi wasairil ahkam. Ini berkenaan dengan perintah Allah dan larangan Allah beserta dengan hukum-hukum di dalamnya. Nah, inilah yang kita pelajari Pak dari kecil itu. Kita mengenai perihal-perihal perintah Allah. Dari wudu, dari sholat, dari apapun yang sampai kerjakan sampai masih saat ini, itu semua adalah tentang perintah Allah dan mengerti tentang larangan-larangan Allah. Nah, kita jaga jangan sampai ini dipertentangkan. Kita taat, kita teruskan agar kita ini menjadi hamba-hamba yang bersyariah. Manut terhadap perintah dan larangannya. Kemudian kita harus berlanjut. Nah, ini yang kedua adalah batinus syariah. Artinya harus belajar tentang ilmu batinnya syariat. Batinnya syariat. Sampean di dalam wudu ada batinnya tidak? Ada. Sampean lagi zikir ada batinnya tidak? Ada. Ya dah. Apapun yang sampean kerjakan dalam ilmu syariat itu ada batinnya. Makanya yang kedua dinamakan batinus syariah wa yusamma ilmu thariqah. Begitu saudara. Jadi batinnya syariat itu adalah ilmu thariqah. Nah, sekarang pada malam hari ini berarti kita khusus pengajiannya pengajian thariqah. Nah, maka seyogyanya dengan pertemuan tiap bulan ini diharapkan kita semua ini dari syariat ke thariqatnya makin jelas bapak-bapak, ibu-ibu. Oke. Belajar thariqah ini, Pak. Oke. Ini saya pribadi ya, dulu ya. Saya juga nggak mengerti apa itu thariqah. Nah, kemudian saya mulai diberitahu oleh guru saya. Setelah saya pahami semuanya, ngapunten nggih, dalam keterbatasan saya itu, saya memahami bahwa thariqah adalah metode, Pak, jalan dari apa yang kita kerjakan sekiranya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal apa? Dalam hal ibadah. Makanya ini jelas bahwa thariqah adalah batinnya syariat. Begitu maksudnya. Nah, mulailah dipelajari bagaimana agar ibadah kita itu bisa sampai. Ini contoh dasarnya saja, Pak. Kalau toh kita ibadah zikir malam, punten ya. Nah, kita harus paham dulu, Pak. Jelas dulu apa yang akan kita lakukan itu. Kalau toh ini tujuannya lillahi ta'ala untuk memuja dan memuji Allah, ikhlas ridho, Nah, maka
tujuan kita adalah lillah. Oke. Doanya doa lillah juga. Begitu. Lah kalau malam itu kita ibadah, sholat tahajud, tapi kita punya tujuan yang lain. Berharap dengan zikir itu, dengan doa itu, agar apa yang kita hajatkan terkabul. Artinya ada permintaan. Nah, kalau ditipiskan, nggak tahu nih Pak, apakah lillah, apakah tidak. Begitu. Nah makanya di dunia tarekat ini dipisah, ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau mau ada tujuan materi, doa duniawi, di tarekat sudah ada tempatnya. Menurut guru-guru itu bagus setelah sholat duha. Nah, kalau malam misalnya sholat tahajud, itu menurut guru-guru kami itu bagus untuk lillahi ta'ala. Maksudnya tidak ada tujuan apa-apa kecuali pasrah kepada Allah, memperjalankan diri kita itu dengan sejelas-jelasnya bertaqarrub kepada Allah. Nah, sudah di situ saja sudah makin jelas bahwa kita ini adalah orang yang terprogram. Jangan sampai kita ibadah akhirat tapi tujuannya kebumian. Begitu. Jelas. Ya, harus jelas kita itu. Nah, kemudian nanti di ilmu thariqah ini akan diajarkan bagaimana tentang zikir. Oke, makanya pasti orang kalau masuk thariqah pasti ditalkin oleh guru mursyidnya, ditalkin sekaligus disambungkan sanadnya dari guru ke guru sampai kepada Rasulullah. Jelas. Nanti dari zikir yang dikembangkan ini, nah, kita mulai belajar merubah diri. Karena perjalanan zikir ini harus disertai dengan perubahan yang lainnya, Pak, Ibu. Dicoba aja. Makin nikmat hati, terasa bersama Allahnya, terasa dekat dengan Allahnya, maka cara bicara kita juga sudah mulai berubah. Cara berjalan kita sudah mulai berubah. Nah, maka simpulkan ini menjadi sebuah perjalanan kita masing-masing. Dengan zikir nanti yang kita pelajari itu, yang kita terus panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu, dengan perubahan di tiap kehidupan kita masing-masing. Makanya kalau iki priben iki jenengan niki kok belajar tarekat kok kegagal bedukul. Omongane wis ora apa? Ora ditata, ora dijaga. Ngoten nggih. Nambah pripun? Boten wajar nombok sombonge nombok, nggih. Takaburen nombok. Nah, pada akhirnya orang bertanya, ini orang belajar tarekat atau belajar apa? Ngoten nggih. Jadi orang yang berhasil belajar tarekat itu orang yang cirinya dia berubah. Ngoten nggih. Kemarin ada santri yang dari Jakarta datang ke saya sama istrinya. Berterima kasih istrinya. Kang, terima kasih. Kenapa Bu? Suaminya senyum-senyum aja. Mungkin dia dari rumahnya udah tahu, Pak. Saya ngucapin terima kasih karena suami saya berubah, kan. Dulunya yang suka marah-marah, sekarang alhamdulillah udah 1,5 bulan ini sudah nggak marah-marah lagi. Kelihatannya sudah nyaman, kan. Karena dari dulu saya tuh
sehabis berumah tangga dengan suami saya ini, saya kurang nyaman karena selalu dibentak-bentak sama suami. Nah, saya tanya kepada suaminya itu, kamu dapat rasa apa ketika bertakorup? Nah, selama perjalanan sebulan setengah itu, dia ngalamin 4 hari Pak. Karena di thariqah kan ada yang namanya zikir kolbu. Zikir kolbu, yakni zikir yang harus masuk ke dalam hati, menembus alam nafsu. Menembus alam nafsu. Nah, zikir ini harus masuk dari nafsu ke nafsu sampai kepada nafsu kamilah. Sempurna mengisbatkan di dalam hati kita itu tiada yang disembah, tiada yang dituju, tiada yang dicintai kecuali Allah. Nah, dia ngomong ke saya seperti menguap dari hati itu, anget tapi menguap. Itu kan yang saya alami. Sehingga sekarang alhamdulillah saya sudah tidak marahan lagi. Alhamdulillah, saya tangkap dari pembicaraan ini, saya rangkum bahwa seseorang ketika zikirnya itu masuk ke tempatnya dan menembus sistem latifah-latifah yang ada di tempat itu, ya, memungkinkan Pak, merubah dan menghilangkan hijab-hijab. Ini kok, dari pemarah menjadi tidak marahan. La ta'tab, beli nyewatan. Ya. Maksud pula memberi informasi ini kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Zikir thariqah yang akan kita kembangkan bersama itu, pada awalnya adalah zikir di mana hijab-hijab kita itu akan keluar. Karena taqarrub ini butuh yang namanya kebersihan. Kita butuh yang namanya kebersihan. Nah, bersih dari apa? Tentunya bersih dari hijab dan kotoran-kotoran ruhani yang bersemayam di dalam hati kita. Jadi zikir-zikir yang akan kita kembangkan nanti itu pada awalnya begitu. Oke. Memang lillah kitanya Pak, lillahi ta'ala kita zikir itu. Tapi berprosesnya itu ada Pak. Di awalnya adalah menghilangkan apa? Kotoran. Kita niat lillahi ta'ala, kita zikir la ilaha illallah, kita zikir illallah, kita ikhlas, kita ridho. Tapi ada proses. Nah, karena disinilah Pak, setiap zikir itu ada petunjuknya masing-masing, ada prosesnya masing-masing. Jadi nggak apa-apa, nikmati saja. Yang penting lillahi ta'ala. Begitu. Kemudian kalau sampai sudah belajar thariqah, sudah mulai tahu bagaimana metode-metode yang sampai jalankan itu akhirnya sampai kepada Allah. Ketika sedekah, tahu bagaimana sampai kepada Allah. Ketika zikir, ketika apa saja, baik itu ibadah amaliyah, qauliyah, qalbiyahnya, silakan, nggak apa-apa. Sudah jelas semua, baru nanti sampean menjadi seorang yang rajin ibadah ya. Nah, karena
menikmati. Jadi ketagihan. Yeah. Bapak-bapak sering ketagihan makanan, Pak? Bu? Sering. Ketagihan makanannya. Tidur ketagihan tidak itu? Nggih. Nggih. Ya. Ketagihan yang paling nikmat itu memang dizikir, Pak. Ketagihan zikir. Kita kalau sudah tahu ilmu zikir, Masya Allah. Karena kita itu tidak asal menyebut saja. Tidak asal menyebut saja. Maka ilmu zikir ini nanti dipelajarinya di ilmu Thariqah. Begitu, Bapak-bapak. Nah, nanti dengan ilmu zikir yang kita kembangkan, semoga saja menjadi bapak-bapak, ibu-ibu ketagihan. Saya banyak laporan dari santri-santri. Alhamdulillah, mereka sudah mulai ketagihan, bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, niku. Kalau sudah semuanya dia berproses, tahu bagaimana syariatnya dan tahu bagaimana thariqatnya, baru dia harus ke makom selanjutnya dalam sebuah keilmuan. Apa itu? Yang ketiganya, batinut thariqah. Batinnya thariqat. Apa batinnya thariqat? Wa yusamma ilmun haqiqah. Artinya batinnya ilmu thariqat itu adalah ilmu hakikat. Nah, ilmu hakikat ini akan kita dapatkan, bapak-bapak, ibu-ibu, langsung. Bukan dari membaca buku, bukan dari guru atau dari siapapun, bukan. Ilmu hakikat itu langsung. Dari mana didapatkan ilmu hakikat? Ketika jenengan sedang terhubung dengan Allah. Bisa saja ketika baca Al-Quran. Bisa saja ketika jenengan zikir. Atau lagi sedekah, atau lagi nyantai tapi berzikir. Ini bisa saja terjadi, Pak. Nah, karena kita berkualitas zikirnya, karena metode zikirnya kita pelajari, akhirnya kita masuk ke dalam tempat-tempat zikir itu. Kemudian ada yang lepas. Begitu sekiranya. Nah, dulu saya diajarkan sama guru saya, kamu harus bisa dengan satu jikiran. Nah, kamu itu masuk ke dalam diri kamu. Karena di dalam diri kamu itu banyak sekali kebesaran Allahnya. Nah, begitu, Pak. Saya manusia, Bapak Ibu juga manusia. Ada kebesaran Allah yang ada di dalam diri kita semua. Dan untuk memasuki ini, apa yang ada di dalam diri itu, dalam thariqah satoriyah, salah satunya adalah dengan zikir. Kamu harus satu kali saja, harus belajar, harus bisa, kata guru saya. Nah, kemudian guru saya menuntun saya, mentalkin. Jadi menuntun itu enggak mengajarkan zikir ditalkin, zikir satoriyah saja, Pak. Ini termasuk mentalkin atau menuntun yang lainnya, yang tujuannya untuk pendekatan kepada Allah. Itu dinamakan talkin dalam satoriyah. Nah, kemudian saya ditalkin sama guru. Nah, coba kamu baca illallah.
masuk ke dalam hati kamu. Udah lupain yang lainnya, terus masuk saja, masuk dengan zikir itu. Nah, cipta rasa karsa kamu, masuk dengan zikir itu. Masuk. Nah, punten Pak, dulu saya ketika diajarin itu sempat kebingungan juga. Tapi setelah saya pelajari dan terus saya pelajari, benar Pak. Kita aja kalau lagi mikirin sesuatu, kita hanyut ya. Bener gak? Kita hanyut terhadap apa yang kita pikirkan itu. Sampai katakanlah kita kuat setengah jam Pak. Nah, biasanya yang paling kuat setelah saya teliti, ini pada pasangan hidup nih, sing masih pacaran biasanya, ya, karena lagi apa? Senang-senangnya di mabuk apa? Di mabuk asmara ya. Biasanya mikirin si jantung hati itu setengah jam masih kuat kita. Pernah ingat Pak masa lalu? Sejam kuat? Ngantuk kayak hilang ya. Cipta dan rasa kita itu seolah-olah ada di samping idaman hati. Ada di dia terus. Pikiran kita mengembang. Apa nanti akan diproses ke depan dengan si idola hati ini. Artinya ada pembaharuan Pak. Ketika kita tertuju dalam satu titik. Begitu juga dengan hati kita. Nah, masuk. Pusat perhatiannya kita terus masuk dengan satu zikir. Dan lama kelamaan kita akan memahami alam-alam, keadaan-keadaan atau cahaya-cahaya yang ada di dalam hati. Daripada ngelamun sing ora-ora, daripada mikir sing ora-ora, gitu, masih mending kita ditanamkan untuk mengenal diri dulu, agar kita tahu tentang kekuasaan Allah yang ada di dalam diri kita. Karena proses awalnya begitu Bapak-bapak. Man arafa nafsahu dulu, mengenal diri dulu. Baru kalau sudah mengenal sistem yang ada di dalam tubuh kita, baru kita perjalankan untuk mengenal Allah. Begitu sekiranya kita belajar masuk ke jantung dengan membaca Allah, masuk. Nah, kita diperlihatkan terus. Ada pengembangan. Akhirnya kita tahu ada alam di dalam jantung. Ada cahaya di dalam jantung itu. Ada latifahnya dan sebagainya di dalam jantung itu. Tahu dengan satu kali zikiran. Bapak-bapak kalau mau panen biasanya apa pikirannya kemana? Ke hasil panennya apa? Iya. Jadi berbagai macam Pak ya pikiran kita ya. Karena jelas secara umum kita ingin panennya berlimpah. Wajar Pak. Saya juga kalau punya sawah begitu, sama Bapak. Itu nggak salah. Tapi daripada kita terhipnosis begitu terus Pak, dengan sesuatu yang belum tentu hasilnya seperti apa yang kita harapkan, kita manfaatkan waktu itu untuk mengenal diri, nggak apa-apa. Nah, karena apa? Untuk menuju hakikat itu Pak harus mengenal diri.
diri. Itulah bagaimana dasar kita berhakikat. Nah, kalau sudah mengenal diri baru berproses, Pak, dan kita mendapatkan hakikat. Karena apa? Setelah mengenal diri yang ada di dalam diri kita itu, nah, baru kita perjalankan dan pada akhirnya ya, kita mendapatkan pengalaman rohani. Dari pengalaman rohani inilah Pak dinamakan hakikat. Ngantuk ya Pak, ngaji ngeten ngantuk ya? Iya, ngantuk. Nah, gak apa-apa Pak, nyaman baik. Nyaman ya. Udah. Jadi saya ulang kembali, hakikat adalah perjalanan pribadi ketika kita melakukan sebuah kegiatan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa itu? Kita diperjalankan Bapak-bapak, Ibu-ibu untuk melihat kebesaran Allah. Nah, maka disinilah kita perlu mempertegas diri bahwa ketika kita ada kesempatan malam itu untuk zikir khusus, silahkan kita pelajari. Sekiranya apa saja yang harus dimantapkan. Kalau misalnya zikir ilawahnya kita kurang mantap, ya pelajari kembali. Apa yang bikin kurang mantap? Biasanya kalau jenengan malam-malam pakai pakaian apa biasanya? Putih-putih. Apa? Wis biasa belah, bersih lah, Islamiyah. Tapi karena kelambi apek Pak, jadi rada serengut priben ya. Apa maning kelambi wis oleh 3 wulan ora dienggok-enggok, mambu corok. Punten nggih. Terus Bapak kurang nyaman, iku dipelajari Pak. Ya wis lah. Akhirnya Bapak esuke tuku minyak wangi ya. Nah, akhirnya dikasih minyak wangi. Atau pesan ke istrinya agar pakai pewangi yang banyak. Biar bau harum. Nah, ini juga membantu Bapak-bapak, Ibu-ibu. Bau wangi itu membantu proses kenyamanan jenengan kabeh. Rasulullah juga senang ya sama wangi-wangi. Nah, kita juga umatnya harus senang sama wangi-wangi. Mangga silakan. Atau perihal apa yang harus dipelajari sekiranya bisa membantu kenyamanan. Punten, Bapak lebih nyaman zikir di rumah apa di luar? Di rumah. Ya. Kalau di tengah kebun Pak sering dewekan. Ada. Iya. Banyak jawaban yang muncul ya. Berbeda-beda ya. Iya. Alhamdulillah. Kalau toh tempat kita yang di rumah ini belum dikatakanlah nyaman, maka bikin Pak yang senyaman mungkin. Ya apa-apa. Nah, kalau semisalnya Bapak ada inspirasi Pak, wah, karena saya ini harus khusyuk dan hitung-hitung saya ini mengingat tentang kematian, nggak apa-apa, kamarnya saya gali. Nah, akhirnya kamarnya sampean digali kayak kuburan, ya kan? 1,5 meter ya? Apa semeter? 1,5
terus setengah. Kata istrinya, buat apa Pak? Buat cikir. Ya, terus saja digali. Nah, terus Bapak dicoba tidur seperti orang meninggal. Coba cikir. Ada perubahan-perubahan apa? Ya. Ini punten Pak, contoh. Misalnya kalau itu nyaman bagi Bapak, silakan. Paham maksud saya ya? Bikin sesuatu yang nyaman. Nah, bikin yang nyaman. Okay. Kan boleh enggak pakai pewangi yang kayak apa, dupa ya? Hio ya. Misalnya jenengan pengen pengharum ruangan ya silakan aja. Gitu. Pokoknya kondisikan tempatnya mendukung. Nah, ini kok. Dari dukungan tempat menjadikan dorongan juga, Pak. Nah, sehingga jenengan mulai ketagihan di tempat jenengan. Saya pribadi bikin, Pak. Di rumah bikin tempat yang menurut saya nyaman. Alhamdulillah. Jadi ketika saya masuk di tempat itu, saya ngerasa nyaman saja. Nah, paham maksud saya? Jadi mangga tempat saja itu harus sampean kondisikan senyaman mungkin. Kalau nggak mau bikin di rumah, silakan Pak. Ada musola mangga tengah iki. Saya rasa ini nyaman, nggih. Di pondok niki nyaman, atau di masjid-masjid silakan. Atau ngapunten di makbarohnya para aulia. Monggo silakan. Sing penting jenengan ketagihan apa? Zikrullah. Sebenarnya ketagihan niku. Nah. Kemudian ketika orang ini mendapat pengalaman-pengalaman rohani, orang ini akan masuk kepada level keempat, Pak. Nah, inilah yang dinamakan ar-rabi'u abtonu bawatoni wa yusamma ilmul ma'rifah. Yang keempat ini adalah batinnya batin. Inilah yang dinamakan sebagai ilmu ma'rifat. Nah, nanti dari perjalanan ma'rifat Bapak ini, Bapak akan diperkenankan mengenal Allah. Mengenal Allah. Nah, maka agar hakikat dan makrifat ini Bapak bisa dapatkan, Bapak harus berguru. Harus punya guru. Karena ilmu ini, Pak, harus diobrolkan. Harus ada sharing dari orang-orang yang memang sudah ahlinya. Nah, maka ketika bapak-bapak ibu-ibu sudah masuk thariqat, sudah berbeat bertalqin menjadi satu keluarga, maka di situ bapak-bapak ibu-ibu akan bersama mendapatkan bimbingan dan arahan mengenai tentang wacana hakikat dan ma'rifat. Ngaten. Niku perkembangan bagaimana seorang manusia mencari ilmu dari syariat, thariqat, hakikat dan ma'rifat. Itu garis kecilnya saja, Pak, apa yang saya terangkan itu. Kalau di Wedar, masya Allah, itu garis kecilnya saja, sekelumit saja tentang itu. Yang penting jenengan sudah mulai paham, tidak berkutik di ilmu syariat saja, harus berkembang ke thariqat, metode dan caranya supaya ibadah sampean bisa sampai kepada Allah. Dari proses perjalanannya akan mengalami
nggih. Sebuah proses di mana sampai diperjalankan secara rohani. Lah ini namanya hakikatnya. Kemudian sampai diperkenankan untuk mengenal Allah lebih lanjut sampai kepada ma'rifatullah. Itu Pak sekiranya tahapan kita menuntut ilmu. Jadi alhamdulillah ya, kita sudah menjadi keluarga Thariqah Satoriyah.